Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal untuk kalian semua. Hari ini cuan besar, luar biasa. Boleh saya sedikit nyanyi? Yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan investor kripto. Yang ngaceng koin apa yang ngaceng? Tentunya koin PP dan yang lainnya ngaceng. Yening tawang ngono lintang yo cahayu Mas bro ngenteni cuanmu. Wah, luar biasa hari ini, ngaceng tinggi. Dan dengar-dengar banyak narasi bahwa AS akan menggelontorkan dananya ke kripto. Bulan depan akan full besar-besaran. Apakah ini yang digadang-gadang, yang diinfokan dari Tiongkok kuno buku dulu? Ada panduan dan yang digadang-gadang yang sudah diserukan dari tahun 2024 ini menjadi super cycle siklus bull besar-besaran yang terjadi satu dekade 10 tahun sekali bisa terjadi. Siapkan karung-karung kalian, ember-ember kalian. Makanya saya ngomong apa? Ya, kalau sudah waktunya alam menentukan, apapun bisa terjadi. Yang nggak sabar ya bahaya, sabar tunggu sampai waktunya pam. Nanti waktunya pam. Ini yang kasihan nih, mantan saya ini mau terima uang ratusan juta, gagal dah. Dapatnya malah dengan tuh nikah sama penipu online. 3 bulan 6 bulan yang lalu pas saya lihat TikToknya itu udah menjadi istrinya pengusaha sawit katanya. Jadi udah jadi istri orang yang nggak mungkin saya kasih 100 juta. Mantap, sudahlah masa lalu ya. Yang penting nanti saya yang jual kali ini koinnya buat nikah ya. 100 juta itu kalau kerja ngepel di rumah orang itu kayaknya sampai tua nggak dapat loh. Jadi batuk ini. Semangat. Tadi ada yang komen juga, nyesel gua Mas Bro ya, 0,046 sudah saya siapin dana nggak masuk. Sudah saya bilang itu bottom di situ. Kalian apa nggak denger apa? Kalian budik nggak sih? Bercanda ya. Itu kan ada tanda-tanda alam sudah diberikan. Irodrat bawah sadar. Jadi bottom. Tanda-tanda alam itu 4,54 triliun satu hari diambil institusi koin PP sepanjang sejarah dari tahun 2024 kawan. Itu adalah satu-satu tanda-tanda alam. Kalau kalian nggak ngeh, sudah saya kasih info, saya ngeh karena saya menggunakan energi alam bawah sadar dan irodrat. Kalian nggak percayaan ya, ini kan fakta. Kok pakai topi? Tadi saya udah pakai peci, kayaknya nggak enak banget nyaman pakai topi ya, karena baru saja turun dari masjid. Saya langsung kita konten ke kalian ya. Tadi pokoknya itu yang 100 juta koin PP piye kue, ratusan juta nanti loh. Memang bukan rezekinya dia ya buat memang rezeki nggak kemana sih, kalau memang bukan hak rezekinya dia kembali ke saya lagi. Yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan investor kripto. Yang kaya siapa yang kaya? Yang kaya pasti info kripto. Tadi yang untuk scalpingan saja di S&P Time saya sudah ada cuan puluhan juta. Itu yang paling porto kecil ya. Kalau yang porto yang orang portonya miliaran, dah gila, cuannya udah besar banget. Itu yang punya miliaran koin tuh. Makanya koin ya, maaf ya, saya bukan yang ngeledek, bukan ya, tadi takutnya ngeledek ya. Ini untuk perhatian yang lain, bukan yang kena musibah. Kalau yang kena musibah sih saya kasihan, saya doakan mudah-mudahan tabah ya. Jadi jual koin PP, masuknya ke beat, PP-nya terbang, beatnya scam. Itu banyak terjadi tahun 2023 ya. Tahun 2024. Itu gini. Mas bro, nangis dia. Mas bro, coba nangis kayak apa? Sedih kalau gitu nangis. Saya udah lama nggak nangis, jadi lupa nangis gimana sih ya.
ada juga yang itu bukan nangis Mas Bro, itu kuntilanak. Ini gini, Mas Bro, Mas Bro, Mas Bro, kenapa Tuhan? Saya orang paling sial sedunia Mas Bro. Kok paling sial? Kan nyawa masih bergandengan sama raga, masih hidup toh, kok sial kenapa? Cup. Ini serius loh, ini asli, betul, fakta, real. Nah, kok kenapa paling susah sedunia? Kalau saya sih nggak punya istri aja nggak susah lah. Bapak punya istri nggak? Punya Mas Bro. Cantik nggak istrinya? Cantik. Boleh pinjam nggak saya? Larinya ke sana. Masa istri dipinjam? Ya ini benar serius. Ya wallahi gelem busung. Itu ngomong gini, Mas Bro, saya paling sial sedunia Mas Bro. Saya punya koin miliaran Mas Bro di tahun 2024 tuh. Saya punya koin miliaran. Kemana? Cuan besar dong. Ini kan 0,4 harganya. Itu dia Mas Bro. Saya kesel banget nggak naik PP. Saya jual belikan koin lain. Ya syukur dah, koin lain cuan kagak. Koin lainnya malah scam Mas Bro. Nangis lagi begitu. Ya saya mau ngomong apa? Kan saya sudah gembar-gembar bikin video setinggi langit sehari aja sampai 4 kali. Demi kalian nggak goyah gitu loh. Ini yang digadang-gadang dari buku Tiongkok kuno itu sudah dapat informasi dari tahun 2024 bahwa tahun 2025 nggak full itu ada super cycle siklus 1 dekade sekali, 10 tahun sekali, katanya jatuh di tahun 2026. Apakah nanti November apa Desember kita nggak ngerti, yang penting ikuti saja, jalanin saja, santai. Kalau ada bantingan sesaat kalian gunakan masuk. Kalau saatnya bull itu naik terus, paling turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi, itu apa namanya ngambil lepret. Dan kayaknya juga yang tukang lepret pun berhenti kalau ada bull kayak gini, karena sudah main spot udah pasti cuan, dia main lepret kan, bantingnya kan nggak tahu akan dibanting di harga berapa, di squeeze ke bawah, short squeeze habis modal dia kan gitu. Saya dengar juga pemain lepret juga lagi bull kayak gini, dia mending main spot trade di spot lebih aman, dia bilang gitu ya. Oke kawan-kawan, makanya kalau belum terbang ya sabar, nanti waktunya terbang asalkan koinnya bagus-bagus. Nah kalau PPC akan bermasa panjang. Saya belum lihat puluhan juta cuan, saya nunggu nanti paling enggak tuh 01 saya mulai greget bergerak, 01, 02, 03 TP bertahap, ataupun saya mainkan stop loss nanti saya keluar ya di YouTube Short ya. Ayo stop loss di sekian, tapi risiko masing-masing loh ya, risiko masing-masing, karena dalam dunia kripto risiko tinggi bisa cuan atau memberi mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Maksudnya gini, stop loss itu harga 03 kita stop lossnya di 025 ya kan, nggak jauh-jauh, jangan terlalu dekat dengan harga. Tahu-tahu stop loss kita kejual di 0,25, banting ke bawah, kita udah kejual di harga tinggi, di atas sudah sell order stop loss yang kita pesan, kemudian banting ke bawah, kita ngambil di bawah. Tapi ada satu lagi celakanya, stop loss kejual, keambil, tahu-tahu di bawah bom ke atas lagi, bisa itu. Makanya stop loss jangan deket-deket harga ya. Ya kalau takut ya strateginya ya 01 TP sedikit, 02 TP sedikit, 03 TP sedikit, karena ini targetnya nanti akan bermasa panjang. Orang cuan besar akan menikmati cuan berkali-kali lipat, puluhan kali lipat, tapi tetap gior ya kalinya. Itu nanti sampai tahun 2028 halving BTC. Mungkin ini naik sampai akhir tahun, bisa nanti kuartal 1, kuartal 2 tahun depan, mungkin juga sideways atau koreksi kecil. Nah, menjelang halving BTC akan bull lagi, internal tambah muatan, eksternal masuk gitu. Ya kalau yang nggak tahu kripto, mbok masuknya di BTC, ETH, BNB. Kalau nanti salah masuk, dibanting ke bawah, ditungguin lagi bisa. Ya kalau kalian masuk ngasal koin kayak koin Belanda gitu, bukan koin fiat gitu kan, jadi scam ya. Ini pokoknya kalau naik turun itu ada yang TP, ada yang scalping, ada yang dihajar lepret itu biasanya orang-orang yang kalau dedengkot nggak main lepret kalau lagi naik gini, pada takut kayaknya. Takutnya di short squeeze karena mainnya gede kawan ya. Pokoknya koin semua lagi menghijau semua. Tapi ini juga menariknya, fear and greed-nya tadi sudah masuk 70, ini udah 63 agak turun ya. Dan altcoin season index-nya di
masih 35, kita masih punya patokan yang sangat rumit ini. Yang benar-benar bull besar-besaran itu BTCD-nya terjun, ini kan masih 60 malah naik. BTCD-nya terjun, nunggu kesepakatan harga BTC. BTC kesepakatannya di berapa nanti, atau 1,5 M ataupun 2 M, sepakat di situ, stop BTC, udah sepakat di situ. Mereka tuh pakai kesepakatan cincau damai lah. Nah setelah itu dia akan mainkan altcoin, nanti BTCD-nya terjun di 50%, altcoin bull, indeks altcoin season masuk ke, ini masih 35, masuk ke 80, 90 sampai 100, indeks altcoin season taruhlah di atas 85 atau 90 itu indeks altcoin season, dan BTCD-nya harus banting ke 50, di bawah 50 itu baru namanya bull besar itu. Bisakah terjadi? Ya terjadi tahun 2021. Tahun 2017, apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi lagi nanti, asal sabar. Memang dikocok-kocok naik turun, icikiwil ya cuan. Siapa yang cuan 100 juta koin BP melayang, 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 melayang jauh ke awan, melayang, melayang jauh ke awan. Itulah saya, orangnya kungkung kepruk apa adanya, lost control. Saya nggak mau ada batasan sesuatu, tapi kalau soal ibadah harus dikontrol yang ketat, harus itu. Tapi kalau masalah bebas berkarya, bebas berpikir, saya orangnya lost saja. Ya, saya makan di jalan pecel lele biasa, makan di nasi kucing biasa, makan di restoran biasa, makan yang enak biasa. Nggak ada yang semua bisa menikmati saya itu ya. Gadis bisa, janda bisa. Yang karena kebahagiaan itu adanya di hati. Saya itu nggak menggebu-gebu terlalu banyak keuangan tuh nggak. Kalau saya mau masalah uang saya nomor satu, berlomba dengan saudara saya stres bisa mati mendadak. Keluarga saya, saudara saya, yang sepupu-sepupu saya, dari adik-adik bapak ibu saya itu bukannya ratusan juta lagi, miliaran, ratusan miliaran, pada punya perusahaan-perusahaan, ada WP, ada kuasai pasar, berbagai macam toko punya. Wah, yang ngeri-ngeri. Kalau saya mobil Brio, dia paling nggak mobilnya di atas 600 juta. Dan itu nggak satu. Ya, jadi yang paling enjoy saya, karena suhu pun ngomong ke Mas Bro ini, sekeluarga yang paling beda Mas Bro, nggak terlalu menggebu-gebu dengan duniawi. Ya karena itu tadi, ya kita boleh punya prinsip, Anda boleh punya prinsip, mau mabok, mau cuti, mau tukang racun, itu urusan kalian. Saya mau hidup saya begini tuh suka-suka saya, karena dalam kehidupan nanti yang akan datang itu semua harta benda itu akan dipertanggungjawabkan. Kita untuk apa gitu loh, ya kan gitu. Kalau untuk ngawinin ranja kan nggak masalah kan, walaupun ujung-ujungnya ketipu. Ketipu piye Mas Bro? Ya gimana, istri masa mau dikelonin nggak mau? Kacau, siapapun sewot ya. Coba kalau punya istri mau dikelonin nggak mau, kalian gimana kalian? Pergi nggak? Kabur ya? Itu adalah salah satu penghinaan terbesar bagi laki-laki itu di situ. Ya, kalau laki-laki ditolak istri itu penghinaan paling terbesar sebagai suami. Mending kita dipukul, ditonjok, ditendang, dimintain duit 10 juta nggak apa-apa ya. Kalau laki-laki itu ditodong sama istri 10 juta, 20 juta itu nggak soal, nggak kesentuh hatinya, malah seneng karena bisa membahagiakan istri, bisa ngasih istri. Tapi kalau hasrat ditolak, wah bisa memuncak ini. Ya Tuhan, siapa ya Tuhan? Bahagia amat Mas, bahagia, hidup kok susah mulu bahagia, kenapa ya? Kalau ada bantingan dikit, gunakan untuk masuk aja santai. Kayaknya mudah-mudahan informasinya valid. Ada super cycle siklus di tahun 2026 ini pertama, dan ada dana-dana segar AS kayaknya akan menggelontorkan dana ke kripto. Nah di situ sebelum dana gelontor katanya September itu kan para setan-setan itu kan sudah ambil start duluan, masuk kripto duluan, FOMO karena BTCD-nya juga masih di atas, masih BTC season ya. Kemudian indeks altcoin seasonnya juga masih di 35. Jadi ini agak berantakan kita menganalisanya. Ini gimana nanti ini? Harusnya BTCD-nya, apakah ini sudah market nggak kumat kembali kayak dulu lagi, BTCD naik, BTC Bitcoin-nya naik,
poinnya naik itu bisa terjadi. Ya mungkin itu aja lah untuk malam hari ini. Saya juga untuk semangat kalian saja, kita nikmati saja naik turun hal yang biasa. Yang sudah kemarin ngambil bawah, sekarang kalian nikmati cuannya boleh ya. Cuan perusahaan nanti aja. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Bukan menyinggung sana sini, fakta semua yang saya sampaikan di sini. Kalian percaya, yang nggak percaya monggo. Saya tidak harus seseorang harus mempercayainya, karena segala sesuatu, kalau ibarat kita ada pepatah lagi nih. Ada pepatah lagi. Ini memang mengena sebetulnya. Kalau lalat jatuh di air minum putih, pasti air minumnya dibuang, ya toh? Ganti aja. Tapi kalau lalat jatuhnya di madu, lalatnya yang dibuang, madunya masih dipakai. Apapun tempat kita, kalau kita berbuat baik, berbuat salah sama orang yang baik, pasti akan dimaafkan. Orangnya baik. Tapi kalau kita berbuat salah aja masih dimaafkan orang baik sama orang baik. Tapi kalau kita buat baik, ngasih ini, tapi dengan orang yang salah, tidak ada harganya pemberian kita. Itu salah satu, ya, itu memang fakta. Ya itu tadi, air kena lalat, yang dibuang air putihnya. Tapi kalau madu kena lalat, pasti lalatnya yang dibuang. Tergantung tempatnya. Kalau Mas Bro minta maaf sama orang yang salah, walaupun saya benar, pasti salah. Tapi kalau Mas Bro salah, minta orang sama yang benar, pasti dimaafkan. Saya kira begitu ya. Untuk tambah dewasa kita, irotrat teman-teman, dia bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Suan membiayai mendadak sebat tanggung jawab masing-masing. Saya memberikan info sebatas yang saya tahu, lebihnya kalian tanggung jawab masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.